Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran dan rahmat Allah yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas biologi yang dengan materi gen dan kromosom. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri atas nama Arminisa Fitri, NIM 201112005, dan di samping kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil dengan NIM 20011201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Riana dengan NIM 2001120009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dengan NIM 200112021. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan, NIM 200112021, akan menjelaskan mengenai definisi gen dan kromosom. Gen merupakan sebuah unit informasi genetik tersandi dalam genetika. Dalam kata lain, gen adalah unit molekul DNA atau RNA yang membawa informasi mengenai urutan asam amino lengkap suatu protein atau menentukan suatu struktur lengkap suatu molekul rRNA, RNA ribosom atau tRNA, transfer RNA. Terlibat dalam metode protein dan mewariskan keturunan. Fungsi gen yaitu mengatur perkembangan dan proses metabolisme serta menyampaikan informasi genetika dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Gen terbagi menjadi dua, yaitu genotip dan fenotip. Genotip suatu organisme adalah susunan genetiknya, termasuk informasi di dalam gennya. Segala karakteristik potensial dan sifat suatu organisme tersandi pada genotipnya. Fenotip suatu organisme adalah sifat yang sesungguhnya atau yang terekspresi. Kromosom merupakan pembawa bahan genetik yang terdapat di dalam inti sel setiap makhluk hidup. Kromosom berbentuk batang panjang atau pendek dan lurus atau bengkok. Kromosom tersusun atas molekul DNA yang membawa keterangan genetik. Oleh karena itu, kromosom mempunyai arti penting dalam genetika. Nama kromosom diberikan oleh Waldeyer pada tahun 1888, sedang Morgan dalam tahun 1933 menemukan fungsi kromosom dalam pemindahan materi-materi genetik. DNA merupakan persenyawaan kimia pembawa materi genetik. Di dalam kromosom terdapat 35% DNA. Dari keseluruhan kromosom, DNA merupakan molekul hidup dan dapat menggandakan replikasi atau persenyawaan kimia pembawa materi genetik. Di dalam kromosom terdapat 35% DNA. Dari keseluruhan kromosom, DNA merupakan molekul hidup dan dapat menggandakan replikasi atau menggandakan diri. Karena mengandung molekul DNA, kromosom dapat menggandakan diri. Selain itu, DNA merupakan tempat menyimpan informasi genetika yang akan diwariskan ke keturunannya. Kromosom dikatakan sebagai benang pembawa
karena sifat-sifat makhluk hidup pada dasarnya tersimpan di dalam DNA yang terdapat di dalam kromosom. Ini adalah gambar kromosom yang mengandung molekul DNA. Kromosom pada organisme prokariotik yang berupa RNA saja. Ini dapat dijumpai pada virus mozaik atau virus tembakau. Kromosom dapat pula berupa DNA saja, misalnya pada virus T, dan dapat pula mengandung keduanya, yaitu DNA dan RNA, seperti pada bakteri Escherichia coli. Cara penyusunan molekul DNA dan protein sebenarnya cukup rumit. Pengemasan DNA dalam kromosom terjadi pada tahap profase. Secara ringkas, pengemasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu untai DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu histon yang menjadi suatu bentukan yang disebut unit nukleosom. Unit-unit nukleosom tersusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan selenoid. Lipatan selenoid tersusun padat menjadi benang kromatin. Benang-benang kromatin tersusun memadat menjadi lengan kromatid. Lengan kromatid kembar disebut kromosom prokariotik. Kita dapat melihat perbedaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armini Safitri dengan NIM 200112005. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Yang kedua yaitu struktur gen prokariot. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu prometer. Prometer adalah urutan DNA spesifik yang berperan dalam mengendalikan transkripsi gen struktural yang terletak di daerah hulu dari bagian struktural gen, berfungsi sebagai tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase transkripsi pada bagian struktural. Yang kedua yaitu operator. Operator merupakan urutan nukleotida yang terletak di antara promotor di bagian struktural dan merupakan tempat pelekatan protein reseptor atau penekan atau penghambat ekspresi gen. Yang ketiga yaitu coding region atau bagian struktural, di mana merupakan bagian yang mengkode urutan nukleotida tRNA. Pada prokariot tidak ada sekuens intron yang dapat diekspresikan, sehingga semuanya berupa ekson. Dan yang terakhir yaitu keempat, terminator. Terminator dicirikan dengan struktur jepit rambut atau hairpin dan lengkungan yang kaya akan urutan GC yang terbentuk pada molekul RNA atau hasil transkripsi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil dengan NIM 200112001. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, struktur gen eukariot. Secara umum hampir sama dengan prokariot, ada promotor, bagian struktural dan terminator, yaitu perbedaannya hanya pada bagian strukturalnya saja. Kemudian terdapat intron dan ekson. Kemudian perbedaan utama antara organisasi gen pada prokariot dan eukariot adalah bahwa bagian struktural gen prokariot atau bakteri tidak mengandung intron. Kemudian intron adalah
sekuens nukleotida yang tidak akan ditemukan. Kemudian di dalam rangkaian asam amino protein yang diperoleh oleh suatu gen. Kemudian intron akan ditranskripsi, tetapi kemudian mengalami pemotongan sehingga tidak ada yang mengalami translasi berikutnya. Sekian, terima kasih. Materi ketiga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Riana dengan NIM 20011209, ingin melanjutkan bagian-bagian dan bentuk kromosom. Suatu kromosom terdiri dari beberapa bagian, yaitu kromatik, kromomer, sentromer atau kinetokor, satelit, dan telomer. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromomer adalah penebalan pada kromonema. Kromomer ini merupakan struktur berbagai manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin yang terkadang terlihat saat interfase. Sentromer adalah daerah konstriksi atau lekukan primer di sekitar pertengahan kromosom. Letukan kedua. Pada beberapa kromosom terdapat lekukan kedua yang berada di sepanjang lengan dan berhubungan nukleolus. Oleh karena itu disebut dengan NOR atau Nucleolar Organizing Regions. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak dari ujung lengan kromatid. Satelit terbentuk karena adanya konstriksi sekunder di daerah tersebut. Telomer merupakan istilah yang menunjukkan daerah terujung pada kromosom. Telomer berfungsi untuk menjaga stabilitas stabilitas bagian terujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai. Letak sentromer pada kromosom membedakan jenis kromosom. Berdasarkan letak sentromer di kromosom dibedakan menjadi 1. Telosentrik. Sentromer terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya memiliki sebuah lengan dan berbentuk seperti huruf I. Kromosom manusia tidak ada yang berbentuk telosentrik. 2. Akrosentrik. Sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Satu lengan kromosom sangat panjang sedangkan lengan lainnya sangat pendek. Submetasentrik. Sentromer terletak di submedian atau ke arah salah satu ujung kromosom dan membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang tidak sama panjang. Satu lengan panjang dan satu lengan pendek seperti huruf L. 4. Metasentrik. Sentromer terletak di tengah, membagi lengan kromosom menjadi dua lengan yang hampir sama panjang seperti huruf F. Itulah materi keempat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM 200112017. Saya akan memaparkan sedikit materi terkait materi ini. Jadi bagian-bagian pembelahan sel. Jadi ada 3 pembelahan sel: mitosis, kemudian yang kedua pembelahan sel meiosis, kemudian yang ketiga pembelahan amitosis. Jadi saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang pembelahan sel. Jadi pembelahan sel mitosis terjadi secara eksklusif dalam inti sel pada kromosom. Jadi tujuan dari pembelahan mitosis pada makhluk hidup
bersel banyak adalah memperbesar ukuran tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Sedangkan pada makhluk hidup bersel satu, mitosis, untuk memperbanyak jumlah sel dan mempertahankan dari kepunahan. Jadi ada tahap-tahap mitosis dalam pembelahan sel. Jadi tahap yang pertama itu interfasa. Jadi ada interfasa adalah tahap persiapan untuk mitosis, di mana sel induk berpartisipasi dalam kegiatan metabolik seperti replikasi DNA, sintesis protein dan pembagian sentral. Jadi yang kedua, mitosis tahap kedua profase adalah fase mitosis yang sebenarnya dimulai dengan profase. Kemudian yang ketiga, mitosis tahap ketiga, metafase merupakan fase yang relatif singkat atau berlangsung selama 15 menit dalam pembelahan sel manusia. Jadi tahap yang keempat itu ada tahap anafase, mitosis dalam biologi sel. Dan dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.